Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala ta'ala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Putra, putri, mantu, cucu almarhumah Hajah Suwarti binti Sumardi. Saat ini kita dengan keluarga, handai tolan kerabat berada di atas pusara almarhumah Hajah Suwarti yang baru saja kita semua menyelesaikan fardu kifayah kita, mulai dari memandikan, mengapani, menyolatkan, dan menguburkan. Maka saat inilah untuk sementara kita berpisah dengan ibu, anak dengan ibu, cucu dengan nenek, sahabat dengan kita, teman dengan kita, jamaah dengan kita. Beliau adalah alumni haji tahun 2008. Insyaallah mabrur, mabruroh hajahnya. Maka tidak ada satupun yang bisa untuk mengembalikan almarhumah ke rumah. Tidak ada satupun yang bisa mengembalikan almarhumah ke bumi, ke dunia, berkumpul lagi dengan kita. Ia sudah ada dalam rahmat Allah. Ia sudah ada dalam kasih sayang Allah. Dia sudah ada dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini memiliki secara utuh apa yang dimilikinya. Langit 7, bumi 7 dan isinya dan alam-alam yang lain adalah milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua puji milik Allah, Allah Tuhan semesta alam. Maka kata yang indah, kata yang benar, perkataan yang mengandung makna dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala saat ditimpa musibah adalah sabar. Senantiasa tetap melaksanakan sholat, melanjutkan kesolihan, solihahnya almarhumah bagi anak-anaknya. Hanya ini yang bisa melestarikan kebaikan kita yang masih hidup kepada yang sudah tiada. Bila anak Adam meninggal maka terputus semua amal perbuatannya kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang saleh dan salihah. Ini yang harus kita pegang saat ini. Siapapun yang sayang sama ibu, amalkan, sabar, sholat, lanjutkan kesolehan almarhumah. Itulah ciri daripada anak yang soleh solihah. Karena tidak lagi secara materi kita bisa menolong ibu, tidak lagi secara benda, tidak lagi secara duniawi, hanya amal soleh, doa, sedekah, infak, wakaf, kurban, amal-amal yang soleh lain yang kita lakukan untuk almarhumah. Itulah yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Kalau sayang, lakukan. Yang selanjutnya, boleh berduka, boleh bersedih, tapi jangan sampai meraung-raung, kata orang Sunda itu. Jangan sampai merasa diri ini gak ada siapa-siapa lagi. Jangan sampai kalau gak ada ibu kita gak akan hidup. Kita masih ada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dari Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Maka berduka boleh, bersedih boleh, tapi jangan terus-terus berduka, jangan terus-terus bersedih. Karena bukti cinta kasih sayang almarhumah sudah tiada, bukan meratapi, tapi lanjutkan kesalehannya. Ya, jadi sedih boleh,
nangis boleh, tapi jangan sampai melelehkan air mata, apalagi netes ke almarhumah. Insya Allah kalau itu tidak dilaksanakan, itulah amal soleh kita untuk almarhumah. Yang ketiga, sekali lagi semoga almarhumah iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajahnya mabrurah. Infak sedekahnya jadi amal soleh yang terus mengalir di alam kubur. Anak-anak yang soleh terus mengalir pahalanya dengan doa, Allahumma gfirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kita panjatkan setiap salat, bahkan di luar salat, bahkan dimanapun kita adanya, panjatkan doa untuk almarhumah. Yang enggak datang putra atau putri yang tercinta di Australia, jangan bersedih, bisa berdoa dari sana untuk transfer pahala, transfer kebaikan-kebaikan bagi almarhumah yang sudah terkubur seorang diri di alam kubur. Insya Allah, inilah Islam. Dimanapun kita bisa berbuat baik, dimanapun kita bisa berdoa kepada ayah, kepada ibu. Dan yang terakhir, sebentar lagi almarhumah akan didatangi oleh utusan Allah, malak munkar dan nakir. Dia akan bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudara-saudaramu? Insya Allah akan dijawab oleh almarhumah, Allah adalah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah, Al-Quran adalah imamku, Nabi Muhammad adalah nabiku, muslimin muslimat adalah saudara-saudaraku. Hanya itu pertanyaan dari malak munkar dan nakir. Insya Allah bisa dijawab, sehingga ada dalam rahmat Allah, sehingga kuburannya menjadi taman sebagian dari surga. Doa kita jadi meluaskan kuburnya. Doa anak yang soleh terutama akan meluaskan kuburnya, menjadi taman, bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, semoga sekali lagi bagi putra putri yang ada, lanjutkan kesolehan almarhumah. Saya mengamanahkan dari teman-teman alumni haji yang tidak bisa hadir sehubungan kondisi saat ini di mana wabah Covid termasuk Indonesia, sehingga kemungkinan besar mereka belum total untuk bisa bertakziah. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita doakan yang terakhir kali di atas pusara ibunda agar ada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi.
teman sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti